Kaidah nomor 70. Seseorang dalam pelaksanaan suluknya, yakni riyadhah, itu berbeda-beda tingkatannya sebagaimana telah dijelaskan juga sebetulnya di dalam kaidah yang nomor berapa ya, saya lupa lagi. Tetapi di sini insya Allah akan diulangi lagi tingkatan-tingkatan tersebut dalam sudut pandang yang berbeda, yakni terkait dengan pembahasan riyadhah. Langsung saja, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasiku, orang yang dia itu nasik, levelnya dia itu nasik, dia itu adalah siapa sih? Al-akhidhu bi kulli mumkinin minaf fadaili. Dia adalah yang mengambil terhadap segala yang memungkinkan atau segala yang bisa untuk dicapai minal fadail, dari hal-hal yang utama. Dari segi apa? Dari segi awamir, perintah-perintah. Jadi dia itu termasuk yang perfeksionis di dalam melaksanakan perintah. Min ghairi mura'atin li ghairi jalika, yaitu tanpa memperhatikan atau memelihara selain daripada hal tersebut. Jadi yang dia cari itu adalah keutamaan di dalam setiap halnya. Fa in rama tahqiq fi dzalika fa huwal 'abid. Dan apabila seseorang itu dia itu tahqiq, ingin merealisasikan di dalam hal tersebut, bahwa abid, maka dia disebut abid. Di dalam teks ini seolah-olah kita melihat bahwasanya abid itu dia adalah lanjutan daripada nasik. Padahal kita pahami bahwasannya abid itu dia ada di sebawah nasik. Jadi kita bisa pahami bahwasanya maksud tahqiq itu di sini adalah apa? Yaitu pelaksanaan daripada takwa, yaitu perealisasian yang yaitu awamir dan nawahi. Di mana seorang abid itu dia mencoba merealisasikan keilmuannya dari ilmu maka menjadi pengamalan, tetapi belum mencapai kepada tingkat fadail, karena tahakkuk dalam tingkat fadail yaitu nasik gitu. Wa in malali akhdhi bil ahwat fahuwal wara. Apabila dia itu cenderung untuk mengambil kepada hati-hatian, maka dia itu sebutnya wara. Nah, di sini orang yang mengambil dengan hati-hati dikatakan sebagai waro. Yang namanya waro, kehati-hatian, di mana nih? Setelah yang namanya haram itu jelas, halal itu jelas, wa ma bainahuma subuhat. Nah, bagi sufi kehati-hatian itu adanya di mana? Kalau subhat dan haram jelas itu bagi seorang sufi. Adanya di mana? Di yang halal. Jadi hati-hati di yang halal, di yang mubah gitu. Wa in asaro janibat tarki talaban lisalamati fahuwa jahid. Adapun apabila seseorang dia itu mengedepankan aspek meninggalkan karena mencari selamat, maka dia itu jahid. Dia itu adalah seorang pejuang. Nah, ini berarti lebih daripada waro gitu kan ya. Bahkan dia itu hanya mengambil sedikit dari halal untuk sifat darurat saja. Wa in arsala nafsahu ma muradil haq fahuwal arif. Dan apabila dia itu mengutus dirinya beserta apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu al-arif, dia adalah seorang arif. Jadi dia itu bertindak dalam segala apapun mencoba menggapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu berarti arif. Lalu berikutnya, wa in akhaja bitakhalluqi wa ta'alluqi fahuwal murid. Apabila dia itu mengambil dengan cara takhalluq, yaitu berakhlak kepada asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan contoh untuk berakhlak, wa ta'alluq, dan kebergantungan, hal-hal yang dia itu tidak bisa dijadikan contoh untuk akhlak, akan tetapi menjadi keterkaitan atau aspek kepakirannya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu hidupnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut al-murid, seorang murid. Nah, dari tipikal-tipikal yang disebutkan oleh musonif, maka musonif melanjutkan, ada gak sih kitab yang bisa dijadikan naungan
yang dijadikan rujukan untuk setiap masing-masing dari apa yang disebutkan tadi. Wa kullun hajhi qad tuwjiha lil kalami alaiha fil kuti wal ihya. Wa kullu hajhi qad tuwjiha lil kalami alaiha fil kuti wal ihya. Nah, setiap masing-masing yang diceritakan di atas, yakni pengambilan yang berbeda-beda dari suluk yang ditempuh, yang tuwjiha yang dia itu mendorong atau menjadikan sebuah alasan untuk membicarakan tentang setiap masing-masingnya di dalam kitab Qut dan Ihya. Pabi tibaril awal, maka meninjau orang yang pertama yaitu seorang nasik. Jadi kita fokus ke nasik yang dia itu hanya mencari keutamaan. I'tamada, mendasarkan pemilik kitab Qut dan kitab Ihya, naklab fadaili jumlatan wa tafsilan, mengutip keutamaan-keutamaan secara umum ataupun secara rinci. Bi ayyi wajhin amkana wa kaifa amkana ma lam tu'arid sunnatan. Ambilnya itu yakni tadi secara global ataupun secara rinci. Bi ayyi wajhin amkana, yaitu dengan aspek yang memungkinkan. Bi ayyi wajhin amkana, dari sudut yang memungkinkan, dan wa kaifa amkana, dan bagaimanapun memungkinkan. Jadi di sini kita pahami seolah-olah di sini segala sesuatu yang dia itu mengandung keutamaan akan dikutip oleh para penulis kitab Qut dan Ihya ini, bagaimanapun keadaannya gitu. Malam tu'arid sunnatan, selama tidak bertentangan dengan sunnah. Itu yang pertama. Au tankut qaidatan, atau membatalkan kaidah. Yang kedua, au tukim, atau malah membangun bid'ah, sebuah bid'ah. Au tadfa aslan, atau dia itu menolak sesuatu yang asal, bertentangan dengan asal. Au tarfa hukman, atau mengangkat hukum. Nah, jadi bi ayyi wajhin amkana wa kaifa amkana itu tidak mutlak, akan tetapi bersyarat sebagaimana disebutkan. Tidak bertentangan dengan sunnah, tidak membatalkan kaidah, tidak membuat bid'ah, tidak menolak hukum asal, dan juga tidak mengangkat hukum. Nah, karena dengan dasar seperti itu, musannif mengatakan hatakola, sampai-sampai mengatakan pemilik kitab Qut dan pemilik kitab Ihya bikasirin minal maudu'at, itu banyak sekali mengutip hadis-hadis maudhu wal ahadisil batil, dan hadis-hadis yang keliru. Dari segi apa? Isnaduha, pengisnadannya hadis. Contohnya seperti kasolatir rogoibi wal usbu'i wa adiyatin wa ajkarin la usulalaha. Seperti halnya tentang sholat rogoib, tentang sholat seminggu yang sudah dijelaskan di contoh sebelumnya, wa adiyatin, doa-doa dan zikir-zikir yang tidak ada dasarnya. Kajkaril a'dha fil wudu'i wa nahwihi, seperti misalnya zikir-zikir anggota wudu di dalam wudu dan semisalnya. Wa bi tibaril kulli rogobu wa rohabu binahwi jalika walahum fihi adilatun maklumatun, dan meninjau setiap masing-masing dari yang disebutkan tadi, yaitu abid, terus waro, terus jahid. Mereka itu apa? Rogobu, ada yang tertarik untuk ikut seperti nasik. Warohabu, dan ada yang takut binahwi jalika, dengan alasan yang dikemukakan tadi. Walahum, dan untuk mereka fihi, di dalam jalik, untuk yang tertarik atau tidak tertarik, adilatun maklumatun, ada argumentasi masing-masingnya yang diketahui lah, nggak aneh lagi untuk para ahlinya. Wallahu alam bishawab.